Udah mulai, Mas. Sedang apa Ki ini? Ini saya ya ini ya kalau orang Jawa menyebutnya ya kayak sesaji, sesajen. Ini kan berhubungan kan saya mau upgrade energi dari batu mustika, gitu loh Mbak. Ya, jadi ya prosesnya ya semacam ini. Ada yang namanya proses untuk saling menghormati ya antar makhluk. Kita kan hidupnya manusia ya. Di sebelah kita ya mungkin ada makhluk gaib. Kita menghormati dengan media semacam ini, gitu loh. Ini memberi makan kodamnya atau gimana Ki? Enggak memberi makan. Ya ini mungkin yang ditanyakan teman-teman semuanya, banyak juga yang masih kurang paham ya. Bentar ini arahnya angin. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan, oh memberikan wewangian kayak gini, bakar dupa, bakar kemenyan itu memberikan makan si khodam. Jawabannya adalah salah. Yang saya lakukan ini ya memang aroma dari dupa ini, aroma yang wangi, ya kan, aromanya tercium wangi kan, ya. Kemudian juga ada pisang, ada bunga, ada air, terkadang ada juga kopi, ada teh. Tujuannya itu simbolis, hanya sebatas simbolis untuk kita menghormati ya banyak hal di sekitar kita. Ada juga Mbak mungkin yang mengatakan, loh itu kan ada pisang Ki. Nah, kemudian pisangnya kan mubazir dibuang-buang. Jawabannya kan enggak. Ini pisang nanti juga saya makan, Pak. Dimakan teman-teman. Gitu. Terus pernah ada yang bilang kalau bisa sajian gini tuh rasanya nanti akan hilang atau gimana, nanti pisangnya jadi. Nah, itu juga bisa saya jelaskan. Itu gimana itu Ki? Ya sesaji semacam ini, kalau saya pribadi memang saya tidak ingin membuang makanan. Pasti saya makan. Ya, ini entah sampai dupanya habis, pasti saya makan. Nah, kalau mengatakan ini kan apa namanya, kopinya, tehnya jadinya hambar ya kan Mbak? Hambar itu karena sudah dibiarkan lama, kan begitu. Normalnya kita loh, ya kan, ibaratnya sudah basi kan juga nggak enak gitu. Tapi biasanya kalau semacam pisang ini pasti saya makan. Tapi kalau teh, kopi saya biarkan saja. Itu yang saya biarkan gitu Mbak. Ya proses wewangian ini sendiri, ini prosesnya memang agar sekitar kita jadi wangi, bukan kita memberi makan. Jadi kayak teman-teman kalian di mana itu, di Mekah, itu kan dibakari sama kan, ada bukur kan, bukur ya. Kalau kalian mencium aroma semacam ini, wah ini dukun, wah ini sesat, berarti Anda jauh dari Mekah kan begitu. Di sana itu wewangiannya malah lebih tajam. Tujuannya untuk mengundang para malaikat, semacam ketika para laki-laki untuk proses ibadah sholat Jumat kan sunnahnya pakai wewangian. Nah, itu agar kita apa namanya disukai wanginya, begitu. Itu yang terjadi. Nah, yang saya lakukan semacam ini adalah proses untuk saya lebih fokus. Tujuannya pertama memang menghormati, lebih fokus untuk proses nanti untuk mengisi atau meningkatkan energi dari sarana spiritual. Itu yang saya lakukan Mbak. Karena ketika setiap budaya atau proses ritual menyediakan sesajen, itu berarti kan ada hajatnya. Nah ini hajat saya untuk upgrade energi dari batu mustika, meningkatkan energi. Yang didoakan nanti apa ya, doa-doa yang bagus, asma-asma Allah begitu. Kalau untuk apa ini bahan-bahannya, maksudnya kayak perlengkapannya ini yang diharuskan ada dalam proses seperti ini apa Ki? Maksudnya ada wajib-wajibnya gitu? Tidak ada patokannya, tapi patokannya adalah sesuai dengan apa yang Anda percayai. Begitu Mbak. Jadi kalau di budaya kalian, kalau selamatan weton, ya mereka kan rata-rata harus bubur abang putih, bubur abang sama bubur putih. Nah, tapi di budaya saya di Jombang, yang penting adalah niatnya. Ibu saya dulu kalau saya selamatan pas waktu kecil itu dijajanin Mbak, jajanan pasar, kan beda lagi tuh. Nah ketika saya pindah ke Kudus, budayanya beda lagi tuh dari ibu mertua, yaitu adalah harus ada kemenyan yang dibakar. Kemenyan Mbak, bukan dupa tapi kemenyan. Ada bunga, kemudian air, bunganya direndam seperti ini sama. Ada bubur abang, bubur putih, kadang juga ada kuluban. Dan lilin, yang saya merasa aneh itu lilin.
tolong jaga lilin ini jangan sampai mati lah. Ini kan prosesnya kayak apa kayak ini ya Mbak ya. Orang ngepet kan. Itu yang menurut saya aneh. Karena apa? Karena budayanya berbeda. Tergantung tradisinya ya. Tradisi lilin itu dijaga jangan sampai mati dan harus sampai selesai, harus sampai habis. Iya. Dijaga. Kalau kadang ada sajian yang mengharuskan untuk ayam cemani atau kepala hewan kayak kepala kambing, kepala kerbau, itu gimana kalau sajian yang seperti itu? Kembali lagi itu ke niatnya. Ke niatnya. Tapi kalau di kacamata secara agama itu juga termasuk kayak penumbalan. Begitu. Kalau saya pribadi tidak akan menggunakan ayam cemani atau apa begitu kemudian disembelih dan darahnya harus dihadirkan, kepalanya itu enggak, pasti saya suruh masak. Jadilah proses kayak ritual ingkung nanti. Nah, ingkung nanti kan harus dimakan bareng-bareng. Ya guyup lagi kan jadi rukun. Nah, itu selamatan yang namanya. Itu yang lebih suka saya pribadi semacam itu. Tapi tidak menyalahkan kalau ada kepala kerbau yang dilarung, itu budaya mereka masing-masing. Macam itu. Jadi niat hajat di sore ini saya memang ingin meningkatkan energi dari salah satu sarana saya, begitu Mbak. Nah, dari niatnya juga harus diperhatikan ya Ki ya. Iya, niat itu paling penting teman-teman semuanya. Jangan sampai kita niatnya salah, jadinya juga salah nantinya, gitu Mbak. Baik. Kalau untuk proses seperti ini ada patokan waktu tertentunya nggak Ki? Tidak, harus berapa lama? Tidak. Ya kalau saya pribadi ya sesuai dengan batin saya butuhnya berapa lama. Ibarat orang itu berpuasa atau tirakat, yang dibutuhkan dia itu berapa lama ya, mengikuti dia, begitu Mbak. Karena ada proses yang lama, ada prosesnya sebentar dan lain sebagainya. Begitu. Jadi nggak ada patokan khususnya ya Ki ya? Semacam itu. Ya, kalau untuk waktu atau hari-harinya, apakah ada hari-hari yang dianggap paling baik untuk melakukan ritual semacam ini, atau ada waktu yang paling pas gitu? Kalau saya pribadi tidak ada hari yang baik kecuali itu perawatan. Perawatan itu mengikuti malam Jumat sama hari kelahiran. Ya, perawatan dari sarana spiritual itu yang bagus gitu. Jadi ini saya terusin dulu ya Mbak ya. Itu jadi biar fokus nanti biar teman-teman juga bisa tidak panjang-panjang gitu kalau kita proses begitu. Terima kasih. Terima kasih ya Ki Bagus. Maaf mengganggu waktunya Ki. Monggo.